Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Mbak-mbak semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja nggih di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan semoga mbak-mbak semuanya dijauhkan dari mara bahaya dan pastinya dipermudah segala urusannya. Dan bagi mbak-mbak yang non muslim, semoga Tuhan Anda selalu menjaga Anda dimanapun Anda berada, dan semoga dipermudah segala urusan Anda. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah informasi atau sebuah berita yang mana sebenarnya berita ini 1 bulan yang lalu ya, namun karena banyak banget kasus-kasus yang dibahas, kemudian curhatan yang menurut aku lebih menarik ya daripada ini, maka ini agak lambat aku bahas, yaitu mengenai sebuah status dari kawan kita bahwa ada yang punya hutang bank kemudian masuk ke dalam daftar blacklist Departemen Imigrasi. Apakah informasi tersebut benar apa enggaknya? Kita akan membahasnya, dan sekali lagi kawan-kawan, pelajari dan jadikan ini sebuah pelajaran. Menurut kawan-kawan benar, maka jalankan. Kalau menurut kawan-kawan salah, maka kawan-kawan silakan tidak menjalankan apa yang bakal kita bahas. Dari ini adalah pembahasan tentang masalah backlist yang terjadi pada kawan kita, yang dimana ia terlibat hutang bank. Gimana kasusnya? Kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya channel ini. Oke, benarkah orang yang berhutang bank kemudian ia tidak membayar dan melarikan diri, maka Departemen Imigrasi ini akan melakukan pembacklistan terhadap visa terbaru nantinya kepada PRT tersebut? Apakah itu benar? Kemudian yang kedua, walau majikan mempekerjakan pun, namun jika imigrasi akan tetap memberikan rekod yang buruk kepada si mbak tersebut, apakah hal itu benar? Kemudian yang ketiga, majikan keberatan, ini visanya tidak bisa turun. Dan jika majikan tidak keberatan, mbaknya ini hutang bank, maka visa kedepannya ini bakal lolos. Apakah pertanyaan tersebut ini semuanya benar? Nah, jadi saya sudah ngecek di beberapa informasi. Jadi gini ya, PRT asing yang berhutang kepada perusahaan pinjaman bank, tidak benar kalau Departemen Imigrasi ini akan melakukan pembacklistan atau mempertimbangkanlah pengajuan visa terhadap PRT asing jika ia ini terlibat permasalahan hutang bank yang dimana entah itu PRT tersebut ini ada rekod buruk di dalam peminjaman uang atau bank tersebut ataupun enggak. Jadi ketika hutang bank ini sudah masuk ke rekod imigrasi bahwa dia ini ternyata melakukan hal yang melanggar aturan. Apakah itu betul? Jawabannya adalah tidak. Jadi Departemen Imigrasi ini tidak betul terhadap isu-isu tersebut. Nah, benarkah fakta di lapangan bahwa imigrasi ini tidak melakukan pembacklistan terhadap PRT yang meminjam bank atau memiliki permasalahan dengan bank, atau contohnya ia melarikan diri atau tidak membayar? Nah, kawan-kawan, ini faktanya di backlist atau enggak? Mana yang benar menurut kawan-kawan? Nah, silakan nanti komentar di bawah video ini, dan aku akan membahas sebuah kasus juga mengenai bank. Oke, kan simak ya. Aku dulu pernah dicurhati oleh seseorang, yaitu mengenai kasus lari dari kejaran bank. Panggil aja si Mbak A. Si Mbak A ini si Mbak A ini memiliki hutang 2 bank. Bank pertama 2.500, bank kedua 2.700, dengan gaji dia per bulan ini adalah 5.000.
Nah, kamu sampai jangan tanya gimana untuk mencukupinya. Nah, saya juga tidak tahu bagaimana untuk mencukupi kekurangan membayar bank tersebut. Karena sebelum dibayar, mbaknya sudah melarikan diri. Jadi mungkin apa yang mbak tanyakan, bagaimana membayar hutang bank sedangkan gajinya ini tidak mencukupi. Ya, sama seperti pertanyaan Mbak A tadi. Bagaimana ia bisa membayar 2 bank padahal gaji dia tidak cukup. Jadi karena pertanyaan itu terngiang-ngiang terus oleh Mbak Ana, jadi ia lebih baik melarikan diri dan pindah majikan, ya. Oke, Mbak Ana itu punya hutang bank dan sebelum membayar atau jatuh tempo 1 bulan ke depannya, Mbak Ana ini sudah melarikan diri dari tempat majikan. Ya, jadi dia ini memutuskan kontrak ke majikan tersebut. Dan setelah itu majikan ini ditelepon oleh pihak bank bahwa PRT Anda ini hutang bank sebesar ini. Di manakah PRT Anda? Majikan dia bilang bahwa PRT-nya memutuskan kontrak seminggu yang lalu. Dan setelah itu, ditutup sama pihak bank teleponnya. Kemudian pihak bank telepon lagi, yang ngangkat juga majikannya. Ya, karena kebanyakan teleponnya itu hari Sabtu. Jadi yang ada adalah majikan. Nah, telepon kedua ini juga sama, bahwa CC-nya ini sudah memutuskan kontrak. Jadi dia sudah pergi atau tidak bekerja di tempat tersebut. Kemudian 1 bulan lebih ini majikan tersebut mendapatkan CC baru yang ia cari di sebuah agen daerah Mongkok sana. Kemudian telepon ketiga kalinya yang dilakukan oleh pihak bank itu yang ngangkat CC-nya. Dan CC-nya bilang bahwa aku adalah CC yang baru kerja di sini. Aku tidak tahu mengenai CC yang lama yang bernama si Mbak Ana ini. Karena ia sudah pergi dan aku yang menggantikan. Karena tidak ada mendapatkan titik terang dari kasus terhadap pinjaman yang dilakukan oleh Mbak Ana, maka pihak bank tersebut ini mendatangi rumah majikan dan di situ ia pengen tahu benarkah CC-nya ini yang bernama Mbak Ana ini tidak membayar bank tersebut karena ia sudah memutuskan kontrak kerja. Dan di situ sekali lagi majikan menjelaskan kepada si pihak bank tersebut kalau CC yang bernama Ana ini sudah keluar dari 1 bulan lebih yang lalu. Jadi dia sudah tidak bekerja di sini dan ini adalah CC baruku yang mengangkat telepon. Karena sudah tahu bahwa si Mbak Ana tidak berada di situ, si pihak bank ini pulang tangan kosong. Jadi tidak ada informasi dari Mbak Ana. Nah, saking geramnya, apakah bisa majikan ini melaporkan kepada imigrasi bahwa Mbak Ana dengan nama lengkap ini, kemudian ID ke Hongkong ini, ia telah melakukan peminjaman terhadap bank yang dimana menggunakan alamat majikan tanpa memberitahu, ya. Jadi secara sembunyi-sembunyi menggunakan identitas dari majikan. Apakah bisa dilaporkan? Ini bisa dilaporkan. Apalagi niat dari Mbak Ana ini tidak baik. Selepas pinjam ia sengaja melarikan diri karena tidak kuat membayar 2 bank tadi. Jadi pertanyaannya, apakah benar bahwa imigrasi tidak akan memblacklist PRT yang terlibat bank dan niatnya ini menipu? Jadi jawabannya adalah belum tentu.
tergantung dari kasus sampean. Jadi kalau imigrasi ini tidak memblacklist atau tidak melakukan pembacklistan, ya tergantung kasus sampean dan tergantung dari laporan majikan. Karena ada beberapa pertimbangan, ya tentunya apakah Anda ini kasus bank tersebut ini fatal atau enggak. Kalau Anda diinterminate itu enggak masalah, tapi kalau Anda sengaja menghilangkan jejak, ini yang jadi masalah. Kalau mbak-mbak ini seandainya ya hutang bank kemudian melarikan diri, namun masih bisa mencari majikan dengan aman dan gampang, itu karena majikan Anda tidak melaporkan Anda. Tapi kalau majikan wis gregetan sama sampean dan berkali-kali ditelepon sama pihak bank, berkali-kali dapat ancaman dari pihak bank, risih mbak, males, ya males nanggapi. Apalagi kalau sampai ditintong. Nah itu yang bikin majikan geram. Jadi lek sampean pinjem bank, punya niat baik untuk membayar. Kalau sampean nggak punya niat untuk membayar, setidaknya nggak usah pinjem bank. Karena apa? Yang repot sampean sendiri. Kalau seandainya sampean bisa lolos visa ke depannya, itu karena majikan Anda tidak melaporkan dan bank juga tidak mencari tahu tentang keberadaan sampean, apalagi sampai tintong-tintong ke tempat majikan ya. Jadi ada beberapa poin ini yang dimana bisa saja Departemen Imigrasi melakukan pembacklistan dan bisa saja tidak mau tahu. Oke, dari sini semoga bermanfaat penjelasannya. Dan sekali lagi jadikan ini pelajaran ya. Hutang bank sampean bayar apa enggak nih sebenarnya hak sampean ya. Karena channel ini hanya memberitahu bagaimana kalau ada kasus seperti ini, benar atau enggaknya. Ya, jadi sekali lagi tergantung kasus sampean berat apa enggaknya. Semoga bermanfaat. Channel Luduri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.